Oke anak-anakku, jumpa lagi dengan saya di kelas online Frances Corner. Hari ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan persamaan garis lurus atau biasanya saya singkat dengan PGL. Ya, beberapa siswa menjulukinya pegal gitu ya. Tapi kita pakai PGL aja ya, supaya hidup kita lebih lurus seperti persamaan garis lurus. Kita lihat soal yang pertama. Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini, ingat waktu saya menerangkan tentang ngedep ya. Ini jadi saya notes dulu di kalian sini. Tulisan yang benar mungkin kalian lebih tahu ya. Ngedep ya. Kalau ngedepnya ke sana, maka ini gradiennya akan bernilai positif. Tapi kalau ngedepnya ke kiri, ini kanan ya. Ini kanan, ini kiri. Maka gradiennya akan bernilai negatif. Maka jika dapat soal seperti ini sudah pasti ya, gradiennya adalah ini pasti negatif ini, karena dia ke kiri. Dia akan bernilai negatif. Tapi negatif berapa? Nah, kalian tinggal lihat, gradien itu apa? Komponen dari Y dibagi dengan komponen dari X. Ya, maka kita lihat, komponen Y-nya berapa? Oh, ini komponen Y. Ada dua kan? Nah, ini komponen Y. Komponen Y. Sementara yang komponen X, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini komponen X gitu ya. Ini ada 4. Pak, gimana arah-arahnya? Kita nggak usah pusingin ya. Jadi, pakailah teori ngedep ini yang pernah saya terangkan. Ya. Memang di awal-awal saya menerangkan dengan arah ya, tapi ini bisa digunakan secara singkat untuk kalian. Jadi ini jawabannya minus setengah. Selanjutnya soal nomor 2, kita akan melihat. Ya, ini clue saja, ini ada 8 garis. Tolong diperhatikan baik-baik. Di sini akan saya buat stabilo, ada 8 garis. Tuh, 8 garis ya. Yang ditanya adalah yang tidak, nah di sini ada kata tidak, memiliki gradien. Artinya nggak punya gradien. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Yang punya gradien, itu pasti dia akan ke arah kanan dan kiri. Itu pasti dia punya gradien. Ini punya gradien. Ya, jadi ini punya gradien, ini punya gradien, ini punya gradien, ini punya gradien. Nah, kita tinggal memproses yang M, yang K, yang S, dan juga yang R. Ya. Teman-teman tolong perhatikan baik-baik di sini. Hanya 4 dari 8. Jadi ini ngetrik ya. Hanya 4 dari 8. Tolong perhatikan untuk yang K dulu. Yang K dulu. Kita akan lihat dulu. Di sana ada 2 bagian di sana. Komponen Y-nya ada nggak? Komponen Y di sini dan juga komponen X ya. Tolong dilihat dulu. Kalau komponen X-nya itu kita lihat dia nggak ada ya. Maka ini 0. Sementara kalau komponen Y, kalian lihat komponen Y. Komponen Y kalian lihat tuh. Komponen Y-nya ya. Lihat nih komponen Y-nya. 1, 2, 3. Nah, ini ada 3. Maka gradiennya, nah, bisa lihat ya. 3/0. 3/0 itu, apa jawabannya kira-kira? Ada yang tahu, teman-teman? Bisa bantu saya? Tak terhingga. Artinya, maka K ini tidak memiliki gradien. Nah, kamu tinggal lihat. Siapa lagi yang seperti K? Yaitu siapa, nak? Yang seperti K. Sejenis K. Yang S. Ya, jadi ini jawabannya adalah K dan S. Kalau yang M bagaimana, Pak? Kalau yang M, kita lihat ya. Kita sambil cek juga nih. Ini saya pakai huruf besar ya, M ya. M nih, kita lihat. Komponen Y-nya itu 0 ya. Komponen X-nya, nah ini kita lihat nih 1, 2 ya, ada 2. Maka gradiennya ini pakai huruf kecil ya, 0/2. Gradiennya masih ada 0. Dia punya gradien tapi besarnya 0 ya. Bisa dibedakan ya. Demikian juga yang R. Jadi ini nanti akan kaitannya sama yang R juga 0. Tapi kalau yang K, ini kaitannya akan dengan si S. Ya, semoga jelas ya anak-anakku sekalian. Oke. Baik, Robert.
Siap untuk menerangkan? Ya, iya. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini untuk soal nomor yang ketiga ini akan diterangkan oleh Bapak Robert. Bapak Robert, are you there? Iya, Pak. Oke. The times is yours, Bapak Robert. Saya unaltered. Jadi atau gimana, Pak? Saya yang menjadi juru tulismu. Oh, oke. Jadi kan karena ada titik potong, berarti harus dimasukin X-nya buat dapat nilai Y-nya. Harus disubstitusiin. Jadi 2 kali 9 dikurang 3Y sama dengan 12. Tinggal pindah-pindah ruas. Nanti min 3Y sama dengan 12 min 18 sama dengan 3Y min 6 Y sama dengan 2. Berarti didapetin koordinat T-nya adalah X9, Y-nya 2. Oke, terima kasih Pak Robert. Jawabannya benar ya, teman-teman. Oke, anak-anakku sekalian, untuk yang soal seperti ini perlu detail ya. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, saya mengibaratkan begini nih. Ini ibarat aja ya. Saya simulasi aja. Ini saya tulis di sini simulasi atau ilustrasi lah ya. Ilustrasi gitu ya. Nah, ilustrasi aja ini. Jadi saya punya begini. Seret ya. Nah, ini persamaan garisnya nih. Persamaan garis lurusnya yaitu 8X plus 3Y sama dengan 48. Oke. Ini ilustrasi ya. Nah, yang disebut titik potong lalu berkaitan dengan sumbu Y itu di sini. Ya. Ini disebut sebagai tipot yang berkaitan dengan sumbu Y. Artinya apa? X-nya itu harus 0. Ya. Jadi ini punya syarat X-nya harus 0. Seperti itu. Nah, maka pilihan ini jelas bukan, pilihan ini jelas bukan. Antara ini atau yang C, A atau C gitu ya. Maka triknya adalah seperti tadi, cuman sekarang yang kita masukkan adalah X-nya harus sama dengan 0. Jadi ini 8 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 48. Ini syarat ya. Ini syarat. Syarat tipot sumbu Y. Oke. Maka 3Y ini kan 0 ya. 8 kali 0, 0. Ini 48. Y-nya ketemu 16. Jadi koordinat W-nya itu adalah 0,16. Ya, jawabannya yang C. Nah, Pak, bagaimana dengan yang tipot sumbu X? Nah, perhatikan juga ini saya sekalian ya. Ini tipot sumbu X. Nah, di sini nih. Tipot sumbu X. Kalau tipot sumbu X, ya, misalkan di sini ada contoh ya 3 gitu ya, misalkan 3. Misalkan 3,0. Artinya syaratnya apa? Kebalikan, ya, Y-nya harus 0. Nih. Itu. Ini contoh ya. Ini saya kasih di sini contoh. Ya. Oke. Sementara itu ya untuk tipot sumbu Y dan tipot sumbu X. Ya, baik anak-anakku, sekarang kita lihat. Di sini saya akan menggambar ya. Sebetulnya ini tidak perlu digambar, tapi supaya memperjelas kalian, saya akan gambar dulu. Garis G siapa sih ini garis G? Ya, 4,-5. Seperti ini ya, 4,-5. Nah, ini garis G. Dan min 2,4 di sini. Kurang lebih di sinilah ya. Ini garis H. Nah, lalu Pak Fran akan buat garis masih warna biru aja ya. Warna hitam deh untuk membedakan nanti. Nah, ini ada garis ceritanya gitu loh. Tuh, itu garis GH. Yang ditanya ya, gradien garis yang tegak lurus dengan GH. Nah, kalau tegak lurus syaratnya apa sih? Syaratnya dia harus siku-siku kan? Nah, ini kurang lebih begini. Oke. Jadi ini yang ditanya. Gradien garis yang merah ini misalkan saya namain apa ya, garis P gitu ya. P aja deh. Ini garis P ya, garis P. Yang ditanya MP-nya berapa? Gitu maksud soal. Ya, ini siku-siku nih. Sementara
kita punya yang namanya, yang di sini adalah gradien dari GH, ya. Maka langkah pertama adalah kita cari dulu gradien dari GH ini. Nah, kalian bisa sebut aja ini X1, ini Y1, ini X2, Y2. Ya. Maka saya proses begini aja. Seperti biasa ya, dengan rumus gradien, tidak ada yang lain. Min 2, min 4. Ya, di sini saya punya berapa itu? 4 plus 5 per min 6. Ya, saya punya 9 per min 6. Betul kan arahnya ke kiri itu? Nah, arah ke kiri. Cocok ya, karena negatif. Karena M-nya negatif. Ya. Nah, sekarang di sini ada kalimat atau kata ya, saya lebih tepatnya kata itu tegak lurus. Kalau tegak lurus kalian ingat ini, tegak lurus. Oh, angka min 1, Pak. Maka ingat aturan ini. M1-nya sebagai MGH, M2-nya sebagai MP. Ya. Saya tulis di sini tadi 9 per min 6 dikali M2 sama dengan min 1. Sama dengan min 1 seperti ini. Ya. Paling gampang apa kalau dapat soal begini? Ya udah aja nih, saya kaliin aja Pak dengan minus, boleh nggak? Kalian dengan minus 1, boleh nggak? Boleh aja. Ini kan jadi 9 per 6. Ya, ini ngetrik aja, ngetrik. Bagi yang saya suka kebalik-balik, nah ini bisa jadikan satu solusi ya. Kalau yang udah ahli mah saya yakin bisa lah. Nah ini tinggal saya kalikan semuanya dengan pecahannya, yaitu tapi dibalik 6 per 9. Ya, maka ini dapat M2-nya adalah 6 per 9 alias MP-nya sama dengan 6 per 9 atau kalian bisa sederhanakan menjadi 2 per 3. Baik anak-anakku, tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu siswa untuk menanyakan apa maksud dari pangkal koordinat ini. Ya, pangkal koordinat ini adalah titik 0,0. Ya. Jadi sekarang kita akan cek ya, akan cek satu-satu. Yang pertama yang K dulu. Apakah betul itu melalui titik 0,0? Kita cek ya, cek and recheck. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita cek, cocok nggak? Min 1, 0 sama dengan min 1. Ini cocok atau tidak? Anak-anakku sekalian, coba bisa dilihat perhitungan saya. Cocok atau tidak? Enggak. Tidak cocok. Ya. Sekarang kita lihat lagi yang L. Y plus X min 4 sama dengan 4. Kita cek. Y-nya 0, X-nya 0, dikurang 4. Apakah hasilnya 4? Ternyata ini juga masih belum cocok. Ya. Sekarang yang soal M. Coba kita lihat nih. 5Y sama dengan X min 1. Coba kita cek dulu ya. Kita cek nih. 5 dikali 0 sama dengan 0 min 1. 0 sama dengan min 1. Ini juga belum cocok. Bagaimana dengan N? Kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat ya. Y-nya 0. Oke, min 12. Kita bereskan dulu ruas kiri ya. Min 12. 6, sekarang ruas kanan. 0 min 2. Berarti 6 dikali dengan minus 2. Min 12 sama dengan min 12. Nah, di sini cocok meong ya. Ini cocok sekali ya. Ini saya kasih tanda love di sini. Jadi jawabannya adalah persamaan garis yang melalui pangkal koordinat adalah yang garis M. Ya. Semoga kalian paham dengan soal seperti ini. Anak-anakku sekalian, pada soal ini kita akan dibimbing oleh Ibu Cheverly. Ada Ibu Cheverly? Ada ya, Pak. Ya. Oke, silakan Bu Cheverly. Saya membantu sebagai juru tulis. Ya, gradiennya berapa Bu? Gradiennya 1. Gradiennya 1. Ini diperoleh dari sini teman-teman. Jadi di depan X ini ada angka 1 ya. Oke. Lanjut ya. Ini positif atau negatif, Bu? Positif. Yuk, lanjut.
2Y plus 7X sama dengan 8X min 13. Tadi bagaimana, Bu? Dipindahin ruasnya. Jadi 2Y sama dengan 13 min 7X. Min 7X begini ya. Oke. 2Y sama dengan? X min 13. Ya. Maka Y sama dengan? 1/2X min 13 per 2. Ya, 1/2X min 13 per 2. Ini semua dibagi 2 ya, teman-teman. Maka gradiennya ketemu berapa? 1/2. 1/2. Ini bagaimana tandanya, Bu? Positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Sekarang saya ke yang G. Ya, G itu adalah 5X min 6Y sama dengan X min 1. Silakan Bu Cheverly. Terus min 6Y sama dengan X min 1 min 5X. Oke. Silakan dilanjutkan, Bu. Min 6-nya sama dengan min 4X min 1. Min 4X min 1 begini ya? Iya. Oke. Ini dibagi berapa, Bu? Dibagi min 6. Yes. 4/6 2/3X. Ya, ini saya seperti ini dulu supaya teman-teman jelas ya. Maka bagaimana Bu Cheverly tadi? 2/3X Plus 1/6. plus ya. Teman-teman, ini min sama min. Ya, ini menjadi plus. Demikian juga ini min sama min ini menjadi plus ya. Plus 1/6. Jadi gradiennya berapa, Bu? 2/3X. 2/3 ya. X-nya tidak Jadi ikut. positif. Positif, oke. Coba kita cek yang terakhir ya. Yang H. Oke, di atas ya. Y plus 12X sama dengan 11X plus 7. Silakan Bu Cheverly. 11X plus 7 min 12X. Min 12X, oke. Y sama dengan? Min X plus 7. Oke, saya tulis min 1X ya. Maka gradiennya berapa, Bu? Min 1. Nah, ini bernilai apa? Negatif. Negatif. Maka inilah jawabannya, yaitu yang garis H. Ya, terima kasih, Cheverly. Ya, semoga teman-teman jelas ya apa yang diterangkan oleh Ibu Cheverly. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membahas soal persamaan garis lurus, tapi kali ini dari soal nomor 8 ya. Oke, silakan kita perhatikan sama-sama. Saya mengingatkan dulu kepada kalian untuk mengerjakan soal ini sambil kalian membaca ya. Itu berkaitan dengan yang namanya eksplisit dan implisit. Ya. Jadi kalau eksplisit seperti apa saya contohkan dulu ya. Nah, soal ini yang nomor 1, 2Y min 3X sama dengan 5, ini kategori implisit. Ya, ini implisit. Maka kita harus cari gradiennya dulu. Ini seperti ini. Ya, maka ini saya tinggal bagi 2 supaya mendapatkan bentuk Y sama dengan. Ini artinya saya sudah punya 3/2X plus 5/2. Nah, bentuk ini mengikuti bentuk eksplisit. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Di sini, jadi M-nya itu ketemu 3/2. Ya, jadi ini bentuknya sudah bentuk eksplisit. Ini menjadi pintu masuk kita untuk menemukan M1. Jadi di sini kita dapat M1-nya sama dengan 3/2. Ya. Nah, untuk yang berikutnya, kita juga akan gunakan cara yang sama. Ya, nomor 2, tapi saya tidak perlu tuliskan eksplisit lagi, kalian sudah memahami harusnya ya. Oke, yang kedua, 3Y plus 2X sama dengan 14. Ini juga sama caranya. Jadi ini saya bagi langsung dengan 3. Maka Y min 2/3X plus 14/3. 14/3. Nah, bagi yang masih bingung nggak apa-apa, tulis aja dulu MX plus C begini ya. Nanti kita pakai stabilo lagi. Oh, ini ternyata M-nya. Ya. Jadi kita peroleh di bagian sini M2 sama dengan min 2/3. Ya. Lalu dengan cara yang sama kita akan mencari lagi untuk yang ketiga. Ya, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu 4Y sama dengan min 6X min 1. Wah, ini gampang. Langsung aja bagi dengan 4.
Ya, maka ketemu min 6 per 4x min 1 per 4. Maka Y ketemu min 3 per 2x min 1/4. Ya. Nah, ini langsung ketemu aja M3-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, di sini saya tulis nih. Di sebelah kiri ya. M3 sama dengan min 3 per 2. Seperti itu. Nah, bagaimana yang nomor 4? Nomor 4 juga sama. Ya, 6Y sama dengan 9X min 7. Bagi aja dengan 6. Ya. 9 per 6X min 7 per 6. Y-nya ketemu 3 per 2X min 7 per 6. Udah deh ketemu. Ya. Nah, di sini M4-nya ketemu 3 per 2. Nah, sekarang perhatikan stabilo yang warna hijau. Ya, yang diminta sejajar. Syarat sejajar apa? Gradiennya harus sama. Yaitu, jawabannya adalah pasangan garisnya adalah 1 dan 4. Ya, karena gradiennya sama. Ya. Demikian untuk pembahasan soal nomor 8. Semoga kalian jelas ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk soal berikutnya ini menarik, kita akan dibimbing oleh Ibu Eliana. Ada Ibu Eliana? Iya, Pak. Oke, Bu Eliana, silakan Bu Eliana. Silakan Bu Eliana. Gue jadi 8 ini sama dengan 6X min 1. Dibagi 8, jadinya itu Y sama dengan min 6X per 8 plus 1 per 8. Dikecilin jadi dapat R1-nya itu min 3 per 4. Oke, silakan dilanjutkan Bu Eliana. Maka 2 itu jadi min 4Y sama dengan min 6X. Oke, ini nomor 2 saya tulis soalnya dulu ya. Oke. Silakan Bu. Dibagi min 4, jadi Y sama dengan 6 per, ya karena ini ketemu jadi bicara jadi positif. Dikecilin jadi 3 per 2. Oke, lanjutannya. Lanjutannya jadi plus 5 per min 4. Di sini Bu. Enggak, Pak. Ini yang dicari M-nya. Min 5 per 4. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Betul nggak, Eliana? Ya, Pak. Ya, maka ini kita ketemu M2-nya berapa? 3 per 2. Oke. 3 per 2. Ini min 3 per 4 ya. Oke. Terus yang ketiga jadi 3Y. Sebentar. Nomor 3, ini saya tulis dulu supaya temanmu jelas. 3Y sama dengan? Min 4X plus 17. Oke. Dibagi 3, jadi Y sama dengan min 4X per 3. Plus 17. Sorry. Ini min per gini? Begini, Bu Eliana? Ya, Pak. Jadi M-nya jadi dapatnya min 4 per 3. Oke, yang keempat. 12X min 9Y sama dengan 11. Jadi min 9Y sama dengan min 12X plus 11. Plus 11 gini ya. Oke. Dibagi min 9, jadi Y sama dengan 12X per min 9. Ya, oke. Bisa dikecilkan langsung? Dikecilin jadi 4 per 3, karena Oke. ketemu menjadi positif. Oke ya, teman-teman menyimak ya tadi ya. 11 per min 9 kita langsung aja kali ya. Min 11 per 9 ya. Gitu? Iya, Pak. Jadi Maka M4 4 per 3. 4 per 3. Oke. Jadi saya kasih garis dulu di sini. Nah, sekarang Bu Eliana, saya akan membuat stabilo dulu supaya teman-teman jelas. Di mana kita adalah pasangan yang diminta pasangan yang tegak lurus ya. Maka syaratnya apa, Bu? M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke. M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini syarat tegak lurus. Kira-kira yang mana, Bu Eliana, pasangan tersebut? Nomor 1 sama nomor 4. Nomor 1 dan nomor 4 ya. Jadi ini saya sebut aja ini MA sama MB gitu ya. Nah, ternyata kita akan cek M1 dan M4. Nah, apakah min 1? Kita cek.
M1-nya min 3/4 dikalikan dengan 4/3. Oh, cocok. Ya, betul sekali. Maka jawabannya adalah yang nomor 1 dan 4. Ya. Oke. Terima kasih Bu Eliana telah membantu kita semua pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk soal selanjutnya, anak-anakku sekalian, ini yang saya akan bahas ya, ini berkaitan dengan membentuk persamaan garis lurus melalui 2 titik ya. Saya sebut aja ini X1Y1, ini X2Y2. Ada banyak cara ya, sekali lagi cara saya ini bisa kalian explore lagi supaya punya cara-cara yang lain lagi menurut kalian dan tentunya tepat ya. Oke. Saya menggunakan cara seperti ini. Untuk mencari persamaan garis lurus, saya menggunakan aturan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1. Ya, saya menggunakan aturan ini. Jadi saya punya di sini 5 min, saya pakai kurung ya. Hati-hati nih pakai kurung. Terus ini 1 minus 7. Ya. Di sebelah sini Y minus 4. X min 7 ya. Yang ruas kanan dulu saya bereskan karena ini lebih mudah. Baru ruas kiri min 6 dan di sini ini menjadi plus ya, jadi 9. Nah, ini saya perkecil ya. Ini 3, ini 2. Lalu kali silang akan menghasilkan seperti ini. Saya biasanya kalau kali silang yang Y-nya saya di ruas kiri. Jadi min 2 dikali Y plus 4 gitu ya. Sama dengan 3 dikali gitu ya, X min 7. Ya ini aljabar, kelas 7 ya, ingat tuh, aljabar. Ini juga aljabar ya. 3X min 21. 2Y sama dengan 3X min 21 min 8. 2Y sama dengan 3X min 29. Ini solusi pertama, teman-teman. Solusi kedua ada nggak, Pak? Oh, ada banget. Solusi kedua bisa begini nih, ya. 2Y min 3X sama dengan min 29. Ya, lihat lagi. Ini solusi ketiga. Ada nggak, Pak? Ada. 2Y min 3X plus 29 sama dengan 0. Nah, ini saya kembangkan lagi ke sini untuk menjadi solusi keempat. Ya. Kan saya punya nih, 2Y sama dengan 3X min 29. Saya bagi 2, akan menjadi Y sama dengan 3/2X min 29 per 2. Ada solusi lain nggak? Ada. Jadi ada banyak solusi ya. Ini saya tulis aja bintang 4 nih, supaya nggak bingung. Tuh, solusinya ada banyak. Ya. Demikian ini yang pembahasan untuk soal saat ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, ini ada pembahasan soal. Ya, soal ini beberapa murid saya mengatakan ini soal yang sulit, tapi kita akan berkolaborasi dengan Bapak Ethan, ya. Ethan, ada Ethan ya? Ya, Ethan, halo? Ya, Pak. Ya, Ethan. Ini kunciannya adalah seperti ini, Ethan. Kita deal dulu ya. Ini saya bikin sama dengan. Ini namanya ruas kiri. Ya, di sebelah kiri sama dengan itu ruas kiri, sebelah kanan ruas kanan. Yang Y, yang ada unsur Y-nya tetap. Maka di ruas kiri yang tetap siapa, Ethan? AX, BY, atau min 12? Bapak boleh ulangi nggak, Pak? Tadi saya sedikit bingung. Oh, sedikit lag. Oke, ini. Jadi, kita perjanjian dulu ya. Ini tanda sama dengan berada di tengah-tengah. Nah, sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Oke? Kalau pada soal, sebelah kanannya kan 0. Sebelah kirinya ada AX, BY, dan min 12, gitu ya. Nah, sekarang pada baris kedua, yang Y-nya yang tetap. Maka siapa yang tetap itu, Ten? AX, BY, atau min 12? Yang sebelah kiri? BY, pinter. Wah, bisa kan? Berarti yang AX kita ke kanan ya, Ten ya. Jadi apa, Ten? Termasuk yang min 12. Min 12 dulu. Min 12. 12 Wes. kurang AX. Oh, pinter kamu. Bisa kan, Ethan? Ya, oke. Sekarang saya inginnya hanya Y tanpa B, maka ini harus dibagi apa, Ten? Dibagi dengan? Dibagi B. B, pinter kamu. Ya. Nah, plus 12 per B. Maka dari sini kita peroleh ya, Ethan. Gradiennya berapa tuh, Ethan?
Gradiennya. Iya, gradiennya itu adalah yang di depan X itu ada siapa tuh? Di depan X. Minus A per B. Nah, ini sebagai gradiennya, bro. Ya, oke, Ethan paham? Paham? Ya, oke. Jadi ini saya tulis ya, ini gradien yang pertama. Minus A per B. Ini ada minusnya ya. Oke. Ethan sampai sini menangkap apa yang dimaksud soal? Menangkap, Pak? Menangkap. Bagus. Wait. Saya akan buatnya kotak ya. Warna hijau. Coba, Tan. Dengan cara yang sama, sekarang soalnya menjadi DY plus 12 sama dengan 0. Yuk, Tan. Yang tetap siapa di kiri? DY. Oke, lanjut. Yang kanannya? Minus CX dikurangin 12. Pintar. Langsung dibagi berapa ini? D. Yuk, berapa? Minus C per DX Terus? kurang 12 per D. Oke, saya stabilo lagi ya, supaya kamu nggak bingung. Ini sebagai siapa, Tan? M2. Pinter. Ya, teman-teman. Ini yang diketemukan oleh Ethan. Nah, sekarang ada sejajar kan? Saling sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Oke, Ethan, thank you untuk membantu kita semua hari ini. Ya, saya akan lanjutkan. Ini min A per B, min C per D. Ya, ini minusnya bisa dicoret. Lalu saya kalikan silang, maka dia akan menjadi AD sama dengan BC. Namun, dengan berat hati, tidak ada pilihan ini. Maka kita akan olah lagi. Ya, kita akan olah lagi. Nah, ternyata di pilihan nggak ada, Pak. Kita akan olah. Olahnya bagaimana? Kalau tadi kan A per B, C per D. Boleh nggak saya pakai konsep kelas 7? Ya, pada pecahan yang seperti ini. Ini semua saya baginya bukan saya bagi dengan B, tapi saya bagi dengan C. Atau lebih tepatnya mungkin saya kalikan aja kali ya. Saya kalikan dengan misalkan apa tuh? Dibagi sih lebih tepat ya. Dibagi dengan CD gitu ya. Coba kalau dibagi CD gimana nih ya? Berarti AD per CD sama dengan BC per CD. D-nya saya coret. Ya, ini C-nya juga saya coret. Maka dapatlah. Ya, ini kita dapat A per C sama dengan B per D. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Sementara itu yang bisa saya sampaikan bersama Ethan, ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk selanjutnya, soal ini soal yang sangat mudah sepanjang abad ya. Ini kita tentukan saja ini sebagai M, gradien ya. Ini X1, Y1, maka saya gunakan aturan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini sudah pernah kita pelajari bersama, dan soal ini soal yang sangat umum ya. Saya tinggal masukkan saja. X min dalam kurung min 4. Saya pakai kurung ya. Oke, ini Y min 7 tetap sama. Min 5 per 2, ini X plus 4. Ada beberapa siswa yang mengerjakan ini, saya mau dikaliin 2 dulu Pak. Oh, boleh banget. Maka ini akan 2 dikali Y min 7 ya. Kalau kamu bingung, tulis aja ini 2 dikali min 5 per 2 ya. X plus 4. Jadi ini coret. Ya, ini menjadi 2Y min 14 sama dengan min 5 X plus 4. Ya. Sehingga diperoleh 2Y min 14 sama dengan aljabar ya. Tolong diperhatikan baik-baik ini. Min 5X min 20 ya. Nah, ini solusi pertama anak-anakku. Dia bisa 2Y plus 5X sama dengan min 20 plus 14. Ini bisa ya solusi pertama seperti ini.
minus 6. Ini bisa solusi pertama. Coba kita lihat, ada nggak? Oh, nggak ada. Ya. Solusi kedua. Ya, solusi kedua. 2Y plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, ini juga solusi. Ada nggak? Oh, nggak ada. Kita lihat, yang A ini solusi bukan? Coba saya minta respon dari kalian. Yang A ini solusi bukan? Coba. Yang A solusi bukan? Teman-teman, silakan berkomentar. Saya mulai dari siapa ini? Kellen, ada Kellen? Solusi bukan yang A. Nah, kita lihat ya sama-sama. Halo? Kellen, ada? Yang A solusi bukan? Halo Kellen? Ya? Yang A solusi atau bukan? Bukan. Bukan. Ya, kamu tinggal lihat aja. Ini 2X, Pak. Di sini 5X. Ini udah jelas bukan. Ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Intinya kalau di kiri sama dengan itu, ini lihat nih, ini bagian ini nih. Tuh, kelihatan kan? Tuh, kelihatan tuh. Udah ada pola. Maka ini udah jelas bukan, seperti itu, ya. Nangkep nggak, anak-anakku? Jadi ini ngetrik, kamu harus bisa ngetrik. Termasuk yang B. Ini 2Y plus 20 sama dengan 5X plus 14. Kamu ngetrik aja, ini 2Y, saya pasang di sini aja. Ini ke sini. Ini min 5X. Sama kayak tadi kan, berarti bukan. Sementara yang D ini, nah kita lihat. 2Y min 14 sama dengan min 5X plus 20. Nah, kita lihat nih. 2Y, tuh, kelihatan kan? Plus 5X. Ya nggak? Sama dengan di sini 6. Nah, ini ada 6 atau berapa itu, teman-teman? Sorry, itu saya harusnya minus 20 ya. Sorry, ini 5X. Ini maksudnya, maksud saya ini. Ini minus 20. Ini 5X kan ini minus 20 ya. Nih, di sini kan minus 20. Nah, kita akan cek yang ruas kanan. Berarti minus 20 ditambah 14. Oh, cocok. Ini minus 6. Di sini 2Y plus 5X. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Saya pakai solusi yang pertama ini. Oke ya, silakan di screenshot dulu. Dan ini pembahasan untuk nomor yang 12. Oke, soal ini secara ilustrasi dulu ya. Saya akan buat ilustrasinya. Jadi ini kalau saya punya koordinat seperti ini anak-anakku. Ini saya sederhana aja ya. Jadi itu ada apa namanya garis gitu ya. Ini ilustrasi, sekali lagi ini ilustrasi ya. Ilustrasi. Ini ada garis. Disebut garis G. Nah, lalu ini ada 11,13. Misalkan di sini 11,13 ya. Ini 11,13 gitu ya. Nah, ini terus ada garis lagi. Sret gitu ya. Kedua garis ini sejajar. Saya sebut aja di sini garis P gitu ya. Itu sejajar. Pertanyaannya, kalau ini kan sudah ada PGL-nya. Ini sudah ada. Ini PGL-nya belum ada. Ini yang ditanya. Ini sebagai ilustrasinya begitu. Maka triknya adalah sangat simpel sekali kalau dapat soal seperti ini. Ditanya persamaan garis lurusnya kan? Simpel. Pertama kamu ke garis G dulu. Garis G ya. Di sana ada 4X sama dengan 3Y plus 51. Udah ini 3Y-nya saya tetapin aja di sini 4X min 51. Saya bagi dengan 3, maka ketemu Y sama dengan 4/3X. Ini min 17. Jadi MG sama dengan 4/3. Ini ya. Lalu ada aturan di sana bahwa kedua garis ini sejajar. Nih, aturannya sejajar. Jadi saya tulis di sini garis G sejajar dengan garis P. Ya. Maka MG sama dengan MP. Nah, clear ya? MP-nya saya dapat tuh 4/3, beres. Nah,
garis P ini melalui titik 11,13. Ini sebagai X1, Y1. Atau saya tulis di sini XP, YP. Dari kedua ini saya cari PGL-nya. Menggunakan Y min YP, MP, X min XP. Sudah kita bisa cari di sini. Ya, 4/3 X min 11. Aku kali 3 saja. Maka dia diperoleh, saya langsung ya, 3Y min 39 sama dengan 4 dalam kurung X min 11. Ini 3Y min 39, 4X min 44. Nah, sekarang kita lihat sama-sama, di manakah yang tepat? Saya mulai dengan solusi pertama. Min 4X sama dengan, di situ berarti minus 5. Coba kita lihat manakah yang tepat. Ya, ada 3Y, ini solusi ya. Ini saya kasih bintang, ini solusi. Nah, solusi nih. Solusi ya. Lalu saya tulis di sini. Solusi pertama 3Y min 4X sama dengan min 5. Ini solusi kita. Akan kita cocokkan dengan yang ada di sini. Nah, untuk yang A, yang B, yang C, yang D, manakah yang tepat? Itu yang akan kita cari. Ya. Oke, ini kita ngetrik ya. Bintang 1, saya ngetrik lagi di sini. Saya mau tukar posisinya begini. 3Y min 4X plus 5 sama dengan 0. Kita lihat solusi 2. Wah, belum ada juga. Ya, maka kita ke bintang 3. Saya coba ke sini. Saya pindahkan semuanya ini, saya pindahkan ke kanan gitu ya. Maka menjadi berapa itu? 4X min 3Y min 5. Yang kirinya berapa Pak? 0. Nah, ini solusi 3. Ada nggak tuh solusi 3? Ada nggak solusi 3? Oh, ternyata ada yang ini. Ya, yang D. Ini jawaban benar. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mencari solusi, hati-hati. Ini saya buktikan bahwa di dalam matematika, goalnya boleh satu, tapi dia metodenya banyak. Ini juga terbukti ada solusi-solusi yang lain. Ya, oke. Goalnya sama, tapi solusinya itu mengarahnya lihat tuh. Ya, bisa berbeda-beda ya. Oke. Oke, anak-anakku. Ini tadi saya sempat meminta kalian semua untuk mencoba dan kita akan dibimbing oleh Bapak Pang Abraham. Silakan Pang Abraham. Pertama mencari gradiennya dulu, Pang Abraham. Jadi yang Ya, Pang Abraham. Halo, Pang Abraham. Apakah terlempar dia? Ya, silakan. Jadi X ya, M. Nah, yang ruas kiri dulu siapa? Yang Y atau X? Itu dulu. Ya. Yang ya. Y dulu. Y, oke, 4Y ya. Oke. 4Y. Oke, saya bantu. Sepertinya putus-putus. Oke, silakan lanjutin. Y sama dengan min 7/4 X Good. ditambah 9. 56 bagi 4, apakah 9? Salah. Yang benar 14 ya, nggak apa-apa. Oke. Dari sini dapat MK-nya berapa, bro? Min 7/4. Yes, good. Pinter. Ya. Kita tinggal lanjutkan saja. MP Terus, ya. min 1 jadinya min 1 dibagi min 7/4. Berapa, anak? Gimana? Min 1 dibagi min 7/4. Nah, sekarang saya bantu supaya lebih mudah ya. Paling gampang dulu nih, yang paling gampang. Minnya coret dulu aja. Ya nggak? Ya, Oh, jadi gampang kan?
Iya, 4/7. Yes, pinter kamu. Ya kan? Tinggal dibalik. Ya, oke. Ini tadi saya revisi ya. Garisnya tuh garis P yang benar. Walaupun sama sih tadi MP-nya ya. Berapa ini? MP-nya itu beda ya dengan MK ya. Ini tadi 4/7. Hati-hati ya. Tadi lihatnya yang sebelah kiri, ternyata kanan ya. 2,5. Ini sebagai XP sama YP. Yuk. Gimana, Pang? Saya menuliskan ininya dulu deh. Ayo, Pang. Iya, dikurang 5. Bagus. Tambahkan MP-nya tadi 4/7. Yes. X dikurang 2. X dikurang berapa, nak? 2 ya? Oke. Yuk, gimana? Sama dengan 4/2X. Ini 4/7, sorry. 4/7 X di X dikurang 8/7 Ya. ditambah 5. Oke, ditambah 5 ya. Oke, good. Lanjut. Y sama dengan 4/7X min 8/7 ditambah berapa per 7 nih, bro? Ditambah 35. Pinter. Ya, oke. Lanjut, bro. Finishing. Min 8 tambah 35. Jadi 40 min 40 kan maksudnya min 27. 20. Hati-hati, min 8, saya punya utang 8, terus dibayar 35. Apakah masih utang? Enggak deh, Nah, plus jadinya. plus ya, 27/7. Ini baru solusi pertama. Ya. Bagaimana dengan solusi-solusi berikutnya? Solusi kedua, ketiga, dan seterusnya? Kalian bisa cari sendiri. Ya. Oke, thank you Pang Abraham sudah membantu kita semua. Bagus. Oke, anak-anakku, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15 ini, mari kita lihat bersama. Ada masalah apa di sana? Ternyata ada satu kata kunci. Nah, kata kuncinya juga satu nih, ya. Satu apa tuh? Satu garis lurus. Alias ini kita bicara tentang kolinear. Ya. A-nya 5, yang ditanya B. Oke, maka saya pakai teorinya. MPQ, ini bisa MPQ sama dengan MPR ya. Boleh. Nanti kamu pilih aja mau yang mana. MPQ sama dengan MQR, ini juga boleh. Atau satu lagi, MQR sama dengan MPR, juga boleh. Pilih yang mana? Silahkan. Pilih salah satu aja. Silakan teman-teman boleh memilih. Halo? Halo? Silakan boleh memilih. Sian Michelle mau pilih yang mana? Ada Sian Michelle? Iya, Pak. Silakan mau pilih yang mana? MPQ sama dengan MPR atau MPQ MQR atau MQR MPR? Yang MPQ sama dengan MPR. Oke, yang ini ya. Oke, maka kita fokus nih. Kita fokus. PQ. Oh, PQ ini, Pak. Saya begini. 2 min 4. 7 min 3. Nah, beres tuh. Sekarang MPR. MPR berarti saya B min 4 ya, A min 3. Nah, ini saya lihat nih, ini 6, di sini 4, B plus 4, ini saya langsung 2. Kenapa 2? Karena A-nya sama dengan 5 ya. Ini saya coret-coret nih. Oh, ini saya coret juga, jebret. Maka ini 3 kali 1 sama dengan 1 kali B plus 4. 1 dari mana, Pak? Ini 1 ya.
Ya, B-nya ketemu min 1. Beres. Ya, ini salah satu soal yang sangat gampang. Untuk soal berikut ini saya biasanya menyingkat ya. Ini ada istilahnya namanya T-pot. T-pot alias titik potong. Caranya gimana? Gunakanlah yang namanya SPLDV. Ya. Ini sebenarnya mau bicara begini. Min 2x plus 5y. Saya buat begini nih. Oh. Ya, 3x plus 4y. Jadi saya rapikan ya. Seperti itu. Udah deh, eliminasi, substitusi atau campuran. Saya kali 3, ini kali 2. Nah, ini 6x plus 15y sama dengan berapa ini? Tolong dibantu. Saya ke bawah dulu. 6x plus 8y. Yuk, yang atas berapa? Min 19 kali 3. Min 57. Min 57. Sip. Thank you. Nah, ini udah jelas, ini bisa habis, tapi tandanya apa? Ini tandanya saya plus. Ya. Sehingga, karena ini min sama plus kan, jadi habis. Ini 23Y, ini min 69. Maka Y-nya ketemu minus 3. Apa kalau udah begini gimana? Ya udah, substitusi aja. Saya misalkan punya 5Y min 2X plus 19 sama dengan 0 kan? 5 kali min 3 min 2x plus 19 sama dengan 0. Min 15, hitung biasa aja. Nah, ini kan dapat tuh. Sorry, ini dapatnya 4 ya. 4 min 2x sama dengan 0. 4 sama dengan 2x, x-nya ketemu 2. Jadi T-potnya kalian bisa dapat, yaitu 2,-3. Ya. Jadi itu nanti kalau mau digambarkan seperti ini ada garis jebret. Nah ini yang didapat itu yang disebut T-pot di sini nih, titik potong. Ini yang disebut sebagai T-pot. Ya berlaku di keduanya. Ya berlaku di persamaan garis yang pertama maupun yang kedua. Oke? Ya untuk soal nomor 17 ini soal yang cukup menarik ya. Teman-teman di sini ada yang namanya garis tinggi. Garis tinggi ini ciri khasnya adalah membentuk sudut siku. Dan ini ada dari titik R. Artinya, dia letaknya di mana, Pak? Pertama, sebelum mencari letaknya, kita harus gambar dulu segitiganya. Sketsa aja. Jadi ini saya tuliskan di sini namanya sketsa. Sketsa dulu gambarnya. Ternyata, garis tingginya kurang lebih seperti ini. Ya. Garis tinggi ini siku-siku. Ini saya namakan saja misalkan di sini garis apa ya? Garis R kecil, bukan R kecil ya, garis A aja deh. Atau garis tinggi kita T aja ya, T kecil tuh. Tuh. Jadi yang ditanya adalah persamaan garis lurus garis T. Ini yang ditanya. Ya. Nah, modalnya dia sudah ada satu titik 4,8. Dan kita butuh gradien dari T ini berapa. Ini yang belum ketemu. Caranya bagaimana? Kita pakai konsep. Konsepnya apa? Garis T itu tegak lurus dengan PQ. Maka MT dikali MPQ itu harus sama dengan min 1. Kita akan cari dulu. Nah, di sini kita akan cari MPQ-nya. Ya, MPQ-nya tuh ada tuh. Ya, tinggal 0, min 3, 6, min 1. Ketemu min 3 per 5. Jadi ini saya tinggal MT dikali min 3 per 5. Kurung ya, min 1. Minnya saya coret. MT-nya saya ketemu sama dengan 5 per 3. Nah, ini sekarang kita udah dapat 5 per 3. Dari dua hal ini baru kita cari PGL-nya. Nah, sebelum ke sini ya, tolong diperhatikan. Nah, ini diperhatikan dulu nih ya. Ini bagian pertama yang wajib kamu cari. Lalu ini bagian kedua. Sampai sini ini bagian kedua nih. Ya, sampai MT. Lalu bagian ketiganya di sini. Nah, itu rute berpikirnya begitu. Ya. Saya tinggal Y min 8. Lalu M-nya saya pakai 5 per 3. X min 4. Udah. Y min 8 sama dengan 5 per 3X min 20 per 3.
Ya, tinggal Y sama dengan sekian. Ini sebagai persamaan garis lurusnya. Oke ya. Saya rasa ini soal yang bisa diterima oleh kalian. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 18. Ini sejenis dengan soal 17 ya. Kalau tadi tegak lurus, sekarang sejajar. Nah, dari titik C. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini. Perhatikan garis hijau. Saya akan bikin garis yang sejajar. Tuh. Nah, di sini. Garis ini kita namakan saja garis apa ya? Garis P ya. Garis P. Garis P ini sejajar dengan garis AB. Artinya MP sama dengan MAB. Itu prinsip dulu ya. Oke, sekarang kita ke langkah yang pertama. Cari MAB-nya. Nah, dari mana? Dari sini lah. 2 min 0, 5 min 1. Dapat 2/4 alias setengah. Ini MAB. Lalu yang kedua, kita cari MP-nya. Jadi MP sama dengan MAB. Maka diperoleh MP-nya sama dengan setengah. Ini karena kedua garis jajar. Dua garis sejajar. Ya. Baru ke langkah yang ketiga, PGL-nya. PGL garis P. Nah, garis P ternyata kita udah ada modal MP, sudah ada ya. Dan titiknya apa? Titik C. Sudah ada titik C yaitu 3,7. Udah, Y-7 setengah X-3. Ya, Y-7 setengah X-3 per 7. 3/7, 3/2. Sorry, 3/2. Y sama dengan bla bla bla. Ini sebagai persamaan garis lurusnya. Jadi ini tadi yang saya tekankan di sini sejajar ya, dua garis ini. Oke, saya rasa ini mudah sekali. Silakan kalau mau dipahami lebih lanjut. Anak-anakku sekalian, ini soal yang sangat tricky. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Ya, ini saya kasih garis dulu. Ada tegak lurus ya. Termasuk juga tadi ada yang CD itu sejajar ya. Ini sejajar dengan AB. Nah, ini soal sangat menjebak. Kita hanya dimodeli yang AB, maka sudah pasti kita mencari gradien AB-nya. Sudah pasti itu, karena mau apa lagi? Tidak ada yang lain kan ya? Maka kita cari dulu itu. 0, min 2, komponen Y ya. 4, min 0. Maka ketemu 2/min 4. Gradiennya adalah min setengah. Nah, ini MAB. Nah, MAB itu sama dengan MCD. Ya, MCD-nya berarti kita dapat nih MACD, MACD lagi min setengah. Oke ya, sampai sini saya rasa bisa diterima dengan baik. Lalu kita harus hati-hati, saudara-saudari. Ya, kita harus sangat-sangat hati-hati dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama, di situ ada keterangan BC tegak lurus dengan CD. Ya, BC tegak lurus dengan CD. Kalau kita mau mencari persamaan garis CD, ya, maka kita harus mencari dulu ini titiknya berapa di sini. Sementara titik yang kita punya baru di sini. B-nya adalah min 4,0. Maka tugas kita adalah di sini CD itu, garis CD itu tegak lurus dengan BC. Maka MCD dikali M BC sama dengan min 1. Ya, ini min setengah. MBC ini min 1. Tolong diperhatikan ya, ini soal yang sangat tricky. MBC-nya saya dapat 2. Oke, MBC-nya saya dapat 2. Lalu dari sini saya ke langkah keempat. Jadi langkah keempat itu saya harus cari dulu persamaan garis lurus dari BC. Pak, kan nggak disuruh, betul. Tapi ini menjadi pintu masuk. Ya, BC itu kita udah punya modal, MBC. MBC-nya sama dengan 2. Ya, dan
ada satu titik, yaitu min 4,0. Kita gunakan, mainkan ini. 2x min 4. Y sama dengan 2x. Ini 2x plus 4 ya, gini ya. Maka Y sama dengan 2x plus 8. Nah, dari sini kita bisa tahu C ini itu kan titik potong sumbu Y. Ya, ini saya tulis tipot sumbu Y. Syaratnya apa kalau tipot sumbu Y? X-nya itu 0, 0,Y. Maka kita cari Y-nya di sini. 2 kali 0 tambah 8. Ya. Maka ini 0,8. Jadi ini Y-nya 8. Jadi C itu 0,8. Kalau sudah, baru perhatikan yang saya beri warna orange. Ini kita ke langkah keempat. Sorry, tadi 4 udah, berarti ini tanggal 5, final ya. Finish. Nah, finishing. Ya, kita akan mencari PGL CD. Kita udah punya MCD-nya sama dengan min setengah, dan titiknya itu 0,8. Maka tinggal Y min 8 sama dengan min setengah X min 0. Ya, jadi ini Y min 8 sama dengan min setengah X. Y sama dengan min setengah X plus 8. Jadi, ini nggak ada Pak di sini. Oh ya nggak apa-apa, tinggal kita rubah aja Y plus setengah X sama dengan 8. Semua saya kali 2. Hasilnya adalah 2Y plus X sama dengan 16. Ini ada di jawaban yang A. Ya, seperti itu. Jadi memang tidak ditanyakan persamaan garis lurus BC, tapi itu menjadi pintu masuk. Jadi itu ngetriknya di situ. Ya. Karena kalau kita langsung cari ke CD, maka kamu bisa terjebak untuk menjawab jawaban yang poin D. Jadi hati-hati untuk soal ini, sangat membutuhkan ketelitian dan trik yang mantap.